Halo guys, perkenalkan, nama saya Firdo Pulau Sibandang Sukemiang. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Muara, tepatnya kelas 12 IPS 1. Di tempat ini, saya bersama kelompok saya bernama Firdo Pulau Sibandang Sukemiang, Harun Lubis, Lansiar Sihaan, dan Sandus Rezubu. Kami akan memperkenalkan tentang destinasi wisata selain Danau Toba di Sumatera Utara, yaitu Geosite Pinsur dan Pelabuhan Muara. Apabila kamu ingin berkunjung di Geosite Pinsur, kamu harus pertama kali membeli tiket di depan pintu gerbang dengan harga hanya dengan Rp1.000. Sebenarnya, saya juga baru pertama kali ke tempat ini, jadi mari kita jelajahi tempatnya bersama-sama. Pada dasarnya, Si Pinsur merupakan daerah wisata yang sudah populer, sehingga tidak heran jika sudah banyak orang yang datang berkunjung ke sini untuk healing ataupun refreshing. Seperti yang kita lihat di video ini, banyak pohon-pohon yang berjajaran di Si Pinsur. Tentu saja sangat membantu apabila kita sedang overthinking dan ingin meluapkan perasaan kita. Kita dapat berkunjung ke sini untuk merefresh pikiran kita serta menghirup oksigen-oksigen yang segar. Geosite Pinsur adalah satu tempat yang indah, tapi dilengkapi dengan keindahan dari Danau Toba. Penasaran dengan keindahannya? Ayo let's go, check out. Dapat dilihat kita secara baik-baik. Di sini kita bisa memandang Danau Toba secara leluasa, secara 360 derajat, secara bebas dan secara sangat indah, terutama indah lah pada dasarnya. Perhatikan, di sana ada Sibandang, Pulau Sibandang tepatnya, yang pada dasarnya itu merupakan pulau alami yang terdapat di Danau Toba. Di sana terdapat Pelabuhan Muara, dan di sananya adalah sekolah kami SMA Negeri 1 Muara. Memang tidak kelihatan dari sini, tapi kita dapat melihat keindahan dari Danau Toba itu, Pelabuhan Muara, serta Pulau Sibandang. Apabila Anda bisa berkunjung ke tempat ini, kalian dapat melihat peta-peta menunjukkan lokasi-lokasi yang apa-apa saja yang ada di Geosite Pinsur ini. Apakah Anda yakin untuk tersesat? Apabila kamu berkunjung ke Geosite Pinsur, kamu dapat menemukan restoran dan kamu juga dapat hingga ke sana. Kamu juga dapat menemukan taman bermain, sebuah kolam renang dengan tarif Rp15.000 untuk kolam renangnya. Serta, tidak hanya itu, kamu juga dapat melihat banyaknya masyarakat yang berkunjung di Geosite Pinsur ini. Tentu bukan hal yang membosankan jika kita melihat banyak masyarakat yang berkumpul di sini. Apabila kita perhatikan taman bermain, banyak anak-anak yang bermain, kita dapat menikmati kelucuan, kemutan dan kegemaian mereka. Tidak hanya hal tersebut, kita juga dapat memandangi pohon-pohon yang berjejeran di Geosite Pinsur ini, dengan daun-daun hijaunya yang melambai-lambai di atas pohonnya. Sungguh nikmat dan sungguh segar dirasakan oleh perasaan kita. Selain kalian juga dapat menikmati keindahan Pinsur, kalian juga dapat berbelanja di sini. Di sini juga disediakan musola untuk agama Muslim atau Islam. Kamu dapat berkunjung ke Toba Caldera Geopark Management untuk menemukan musola ini. Jadi, Anda dapat mencoba datang ke sini demi untuk healing mencoba-coba melihat pemandangan, merenung, mencoba untuk mengutarakan perasaan kepada alam. Tapi sayangnya, alam tidak berbicara. Mungkin hanya sekian yang dapat kami jelaskan mengenai destinasi wisata Geosite Pinsur ini. Sekian. Oke guys, saya telah sedikit menyinggung tentang Muara di video Si Pinsur. Di sini saya akan menjelaskan keindahan Muara. Kita ketahui bahwa dari Si Pinsur kita dapat melihat Danau Toba secara luasa, tapi hanya dengan jarak jauh. Di sini kita dapat melihat Danau Toba dan Pulau Sibandang secara dekat dan secara jelas. Di Pelabuhan Muara terdapat pelabuhan apung yang berguna untuk tempat pelabuhan kapal-kapal yang terjadi ketika pas hari Kamis yang merupakan hari pasar di Muara. Apakah yang di Muara itu hanya tentang pelabuhan apung? Tentu saja tidak.
Di Muara itu terdapat kantor perairan yang merupakan pusat logistik dari Muara itu. Pusat kegiatan perpajakan di Muara itu merupakan perpajakan dari kapal-kapal yang parkir di Muara. Tidak hanya pelabuhan apung dan kantor perairan, di Muara juga disediakan tempat parkir bagi mobil-mobil yang ingin parkir mobilnya di sini. Apalagi ketika hari Kamis yang ramai, di sini biasanya mobil akan berjejer-jejeran memarkirkan mobilnya masing-masing yang memuat barang-barang untuk belanja di hari Kamis. Oke. Di Pelabuhan Muara juga terdapat sebuah pelabuhan, tidak hanya pelabuhan apung, tapi juga untuk pelabuhan besar untuk kapal kaldera dan toba. Biasanya kapal itu akan diparkirkan ke sini ketika kapalnya akan berlabuh. Mari kita lihat bagaimana pemandangan dari pelabuhan hingga sana. Beginilah penampakan Pelabuhan Muara apabila kita lihat dari pelabuhan besar, kaldera, dan toba. Semua dapat dilihat dari sini. Tempat ini juga dapat menjadi tempat berkreasi, berfoto, bahkan berkumpul bersama teman-teman kita. Dan ini merupakan tempat berlabuhnya kapal kaldera dan toba. Kamu juga dapat menggunakan kapal apabila kamu ingin berkunjung ke Pulau Sibandang. Kapal ini terbuka hingga jam 8 malam. Kamu juga dapat berkunjung ke Muara pada malam hari dan dapat melihat perbedaan antara keindahan di malam hari dan keindahan di siang hari. Terlihat jelas bahwa di siang hari kita dipenuhi dengan sinar matahari dan di malam hari kita dapat melihat di Pulau Sibandang dengan cahaya-cahaya lampu. Tentu di Muara juga akan berkilau-kilauan oleh cahaya-cahaya jalan, cahaya lampu, atau bahkan cahaya dari indahnya masa lalu. Hahaha. Walaupun itu hanyalah sebuah candaan, tapi mungkin saja mengingatkan akan masa lalu yang tidak ingin kita ingat kembali. Sekian dari kelompok 2. Kami mohon pamit undur diri. Terima kasih.